sai nau tardidiho naing maruduk Tuhanmu pikiranmu ai paro hana haru so haru dangoa ron behuria ni Tuhan tanah badia sionoan si tutu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudariku. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita mengawali hari ini dan melanjutkan hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Allah didoksi Petrus matunasida pau bahamu marohamuna dungi padidihon hamu maganup hamu tu bagasan goar ni Yesus Kristus bahen hasesaan di dosamuna asa di jalo hamu silolehoni imatod di perbadiai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya bertobat dan memberi diri untuk dibaptis dan diperlengkapi oleh Tuhan. Bertobat dan baptisan menjadi dua padanan kata yang harus senantiasa dilakukan dan dikerjakan. Kita telah menerima baptisan kudus. Ketika kita telah menerima baptisan kudus, sekali seumur hidup baptisan kudus, sakramen baptisan kudus, kita menerimanya sekali seumur hidup, dan itu menyatakan bahwa kita menjadi milik Allah, kita menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris kehidupan kekal, dan kita menjadi milik seutuhnya oleh Tuhan. Jadi ketika kita telah menerima baptisan kudus, itu membuktikan bahwa kita adalah milik seutuhnya, milik Allah. Kalau kita milik seutuhnya, kalau kita milik Allah seutuhnya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, berarti kita harus menghambakan diri kita seutuhnya kepada Dia. Maka bagaimana kita terus menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu hidup senantiasa di dalam pertobatan. Setiap hari adalah hari pertobatan bagi kita. Setiap hari adalah hari yang Tuhan kenankan kepada kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengapa saya Inang setiap hari mengalami pertobatan? Mengapa saya setiap hari harus memperbaiki diri? Mengapa saya harus selalu mengarahkan diri saya kepada Tuhan? Demikianlah arti daripada pertobatan itu. Karena dalam firman Tuhan ini dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, mengapa kita setiap hari harus mengalami pertobatan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita menjalani kehidupan kita ini dengan kekuatan kita sendiri, kita akan sering sekali mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menerima setiap hari pertobatan, dan ketika itu juga kita menerima kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan begitu rupa di hadapan Allah. Kita tidak mudah lagi kecewa atau dikecewakan, sekalipun mungkin banyak hal dalam hidup ini tidak sesuai dengan kehendak kita yang terjadi. Tetapi oleh karena karunia kuasa Roh Kudus,
di dalam kehidupan kita, memampukan kita menjadi pribadi yang selalu berpengharapan. Jadi orang yang mudah dengan putus asa, mudah dengan hidup kecewa, adalah orang-orang yang menghentikan dirinya di dalam sikap berpengharapan. Tetapi setiap orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, hidupnya senantiasa hidup di dalam pengharapan. Saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dalam suasana Paskah ini juga mengajarkan kepada kita, biarlah karunia atau kuasa karunia Roh Kudus itu senantiasa hinggap di dalam kehidupan kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita. Mari saudara-saudariku, ketika kita telah menyadari diri kita telah menerima baptisan kudus itu, mari setiap hari hidup dalam pertobatan dan lihatlah bagaimana karunia Roh Kudus akan selalu menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Entah kita sedang menghadapi pergumulan, entah kita sedang menghadapi penderitaan, atau kita sedang mengalami ujian saat ini, atau bahkan ketika kita menerima banyak berkat daripada Tuhan. Mari kita memohon karunia Roh Kudus supaya kita dapat dan dimampukan untuk melakukan sesuatu hal dan banyak hal untuk Allah Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami pada hari ini supaya kami memaknai baptisan kami dengan hidup terus di dalam pertobatan, dan kami senantiasa menerima karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kami untuk menjadi kekuatan kami melanjutkan kehidupan ini. Berkati segenap umat-Mu ini dalam setiap aktivitas mereka. Kiranya Tuhan semakin memberikan kekuatan dan semangat hidup baru kepada mereka. Mampukan mereka Bapa untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.